Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Dan presentasi akan dimulai dari saya, yaitu Stephanie Angel Putri Gita. Saya akan membacakan pemerintahan di masa Orde Lama. Pemerintahan Orde Lama berlangsung kurang lebih selama 7 tahun, dari tahun 1959 sampai 1966, dan pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada kala itu, pemerintahan tersebut sering mengalami penyimpangan atau penyalahgunaan oleh presiden dalam pelaksanaan, sehingga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini, NIM D 2019-1037. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Orde Lama, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Saudari Vika Safira, dan saya akan melanjutkan pembahasannya. Seperti yang dijelaskan oleh Saudari Vika Safira, yaitu masa Orde Lama berlangsung selama 7 tahun, dan pada masa itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dan pada masa itu bangsa Indonesia mengalami sangat keterpurukan, karena pada masa itu permasalahan politik, ekonomi, dan lainnya bermunculan secara bersamaan. Puncak permasalahan tersebut yaitu berawal dari pemberontakan PKI yang dapat membahayakan bangsa negara Indonesia. Mengalami hal tersebut, Presiden Soekarno yang selaku pemimpin pada kala itu memberikan surat pemerintah atau surat perintah yang disebut dengan Super Semar, dan itu melalui Lejen Soeharto. Mengambil keputusan tersebut agar menjamin adanya keselamatan kepada bangsa negara Indonesia. Tanda-tanda yang munculnya Orde Lama di Indonesia itu ialah dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Alasan dikeluarkannya dekrit Presiden ialah karena pada bulan Juli 1959 tersebut Kontitut menemui jalan buntu, sehingga Presiden Soekarno turun tangan untuk sebuah dekrit tersebut. Dekrit Presiden ini dirumuskan pada tanggal 4 Juli 1959 di Istana Bogor dan kemudian diresmikan keesokan harinya. Adapun isi dekrit tersebut ialah: 1. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. 2. Pembubaran Kontitut. Dan yang terakhir yaitu pembentukan MPRS. Mungkin demikian penjelasan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Safira, NIM 2041030100022. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di Orde Baru. Di masa Orde Baru ini, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soeharto atau Jenderal Soeharto seiring lengsernya Insinyur Soekarno sebagai Presiden pada Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, pemerintahan mengalami keterlambatan yang stabil, sehingga membuat pembangunan di segala bidang mengalami peningkatan. Orde Baru memiliki visi yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Penanaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat bersamaan dengan praktik kehidupan sosial rakyat Indonesia, yaitu pedulian antar sesama dan gotong royong yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai Pancasila terdiri atas 36 butir. Kemudian di tahun 1994 dijelaskan kembali oleh BP7 Pusat atau Badan Penyelenggara Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menjadi 45 butir. Kemudian Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 di tahun 1968 yang kemudian dijadikan panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di akhir pemerintahan Presiden Soeharto, banyak sekali timbul KKN, meningkatnya inflasi, serta hutang bangsa Indonesia semakin meningkat dan berakibat pada perekonomian bangsa Indonesia. Sehingga Presiden Soeharto memilih untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa lengsernya Soeharto membawa Indonesia pada era reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofil Umam, NIM D 2019-041. Saya di sini akan menjelaskan hal yang terakhir yaitu masa era reformasi. Sebelum saya melanjutkan lebih dalam tentang era reformasi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kronologi bisa terjadinya era reformasi itu. Baik, era reformasi itu terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan sampai entah sampai kapan, dan sekarang pun Indonesia masih pada era reformasi. Jadi kronologinya seperti ini. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Hal itu mengakibatkan harga dolar naik. Yang semula itu 1 dolar itu seharga 2.500, kini menjadi 15.000. Itu merupakan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 2 kali lipat bahkan lebih. Oleh karena itu masyarakat Indonesia menjadi tidak percaya lagi akan pemerintah yang disebut dengan kriminalisasi. Selanjutnya pada tahun 1997 Golkar menyalonkan lagi menjadi presiden dan akhirnya Soeharto lagi yang menjadi presiden. Dan hal tersebut memicu kerusuhan dari mahasiswa sehingga mahasiswa itu mengadakan sebuah demo besar-besaran. Demo ini agenda dari demo mahasiswa itu yang pertama adil Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen Undang-Undang 1945 menghapus dua fungsi ABRI, otonomi daerah yang luas-luasnya, dan supremasi hukum. Yang kedua pemerintahan yang bersih dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasil dari demo mahasiswa tersebut terjadilah tragedi Trisakti yang mengakibatkan 4 mahasiswa meninggal. Selanjutnya pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1998 gedung DPR itu disita oleh mahasiswa. Jadi semua mahasiswa itu menyita gedung DPR, semua dikuasai oleh mahasiswa. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, tepatnya pukul 9.05, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, dan disitulah reformasi dimulai.
Era reformasi yang dipandang sebagai aksi dengan sistem politik terbuka dan liberal. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan baru yang bertujuan ke arah yang memberikan yang lebih baik daripada masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Orang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan baik di bidang sosial, politik, ataupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pada era reformasi ada beberapa ciri-ciri yang ciri-ciri pokok pada masa reformasi, serta ada perubahan-perubahan selama masa reformasi yang sangat menonjol. Di antaranya yaitu pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi era reformasi itu merupakan era yang setelah setelah mengundurkan baik di masa yang akan datang. Orang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan baik di bidang sosial, politik, ataupun agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pada era reformasi ada beberapa ciri-ciri yang ciri-ciri pokok pada masa reformasi, serta ada perubahan-perubahan selama masa reformasi yang sangat menonjol. Di antaranya yaitu pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi era reformasi itu merupakan era yang setelah setelah mengundurkan diri. Dilantiknya Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 dan turunnya Soeharto pada masa itu merupakan ciri-ciri era reformasi. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Berbeda pada masa Orde Baru. Masa reformasi ini masyarakat lebih bebas untuk berpendapat. Masyarakat lebih leluasa mengutarakan apa yang ingin mereka utarakan pada masa itu. Selanjutnya yaitu masalah dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI itu membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil, sehingga ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil. Peran masyarakat yang mengakibatkan penguatannya peran negara pada selanjutnya yaitu reformasi dalam bidang hukum. Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat konservatif dan elastis dan elitis. Artinya pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat melaksanakan ideologi dan program negara. Selanjutnya yaitu sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR itu dilaksanakan pada 10 sampai 13 November 1998. Selanjutnya pemilu pada tahun 1999. Pemilu itu dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai. Yang terakhir yaitu sidang pemilu pada tahun 1999. Sidang pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Bapak Presiden Habibie. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.